Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami akan selalu dukung dengan doa, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, serta berserah diri. Kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 13 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Rasul Yakobus pasal 3 ayat 18 yang berkata demikian. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada umat Kristen Yahudi pada saat itu, surat Yakobus ini dituliskan untuk membimbing mereka keluar dari kesalahan, menuju hidup yang benar, menuju hidup yang berhikmat, yaitu dengan hikmat yang turun dari sorga. Hidup menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sebab itulah wujud hidup orang yang mempunyai iman yang berbuah. Saat itu banyak yang mengaku diri telah mempunyai hikmat yang turun dari surga, tetapi secara kenyataan tidak sesuai dengan sifat mereka sehari-hari. Sebab sifat mereka sehari-hari adalah pemarah, suka mengucapkan kata-kata yang memecah belah, mengeluarkan kata-kata yang memicu kericuhan dan permusuhan. Padahal hikmat surgawi itu hanyalah diturunkan kepada orang-orang yang di dalam hidupnya selalu berusaha membawa kedamaian kepada sesamanya umat manusia. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan hari ini mau menggugah hati kita untuk mengenali diri kita sendiri. Apakah kita sudah menerima hikmat surgawi atau belum? Kalau memang belum, maka firman Tuhan renungan hari ini mengingatkan kita supaya kita berbenah diri, memperbaiki diri kita, agar hikmat surgawi itu diturunkan atas kita. Untuk mengenali diri kita, apakah diri kita sudah menerima hikmat dari surga, bagi kita cukup melihatnya dari sifat-sifat yang ada pada diri kita. Apakah sifat membawa damai itu sudah ada dalam diri kita atau belum? Sebab hikmat surgawi itu hanya ditaburkan
kepada orang-orang yang membawa kedamaian bagi semua orang. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, haruslah kita mempunyai hikmat surgawi. Sebab itulah bahagian dari hidup kita sebagai umat Tuhan. Bagi kita yang belum menerima hikmat surgawi dari Tuhan, baiknya lah kita membenahi diri kita, memperbaiki diri kita. Marilah kita memperbaiki diri kita dengan berusaha untuk hidup menunjukkan buah-buah iman kita, supaya Tuhan menurunkan hikmat surgawi itu atas kita. Janganlah kita mengaku-ngaku telah memiliki hikmat surgawi apabila kita belum mempunyai sifat pembawa damai, apabila kita masih mempunyai sifat pemecah belah yang menanamkan permusuhan. Sebab dengan sendirinya semuanya itu nanti akan kelihatan melalui perbuatan kita sendiri. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh hikmat surgawi hanyalah dengan doa dan usaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha untuk hidup menjadi pembawa damai. Itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu kita hadirkan ke dalam hati dan pikiran kita supaya kita memperolehnya. Bukan pengakuan-pengakuan yang kosong, tetapi usaha kitalah yang akan membuat diri kita menjadi memiliki hikmat surgawi itu, yang dengan sendirinya juga akan diakui oleh orang lain lewat perbuatan-perbuatan dan sifat kita sehari-hari. Untuk itu jemaat Tuhan, marilah kita hidup dengan hati yang penuh damai dan berkaryalah menjadi pembawa kedamaian, supaya hikmat surgawi itu diturunkan atas kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Ajarlah kami Bapa untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan kedamaian hati, dan menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai di tengah-tengah umat manusia, supaya kami Engkau layakkan untuk memperoleh hikmat surgawi yang Engkau turunkan atas kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk memohon pertolongan-Mu atas saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Jamahlah tubuh mereka ya Bapa, sebab oleh kuasa yang ada padamu, maka mereka pasti sembuh. Berkatilah segala perawatan, usaha pengobatan, usaha penanganan para medis dan dokter yang menangani pengobatan mereka, supaya semuanya itu dipenuhi oleh kuasa-Mu yang menjadi kesembuhan buat mereka, sehingga saudara kami umat jemaat-Mu menjadi sembuh. Ya Bapa, terima kasih buat berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Tuntunlah mereka ya Tuhan, untuk menapaki perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah kiranya berkat Tuhan selalu mewarnai perjalanan hidup mereka. Berikanlah Tuhan kepada mereka hati yang bijaksana untuk memakai waktu yang mereka terima dari Tuhan, supaya mereka bisa memakainya untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga semuanya itu akan melahirkan berkat-berkat yang baru atas kehidupan mereka. Berikanlah kepada mereka Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah juga kekuatan kepada kami, dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan hari ini. Ya Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami, keluarga kami, dan anak-anak kami melakukan segala aktivitas menjalani kehidupannya dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan mohon kuduskan kami ya Bapa dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.